Cilengsi, kita bertemu lagi yaitu di acara Brownie Seres, yaitu ngobrol manis seputar kesehatan di RSUD Cilengsi. Sebelum kita masuk ke materi, kami akan berkenalan dulu dengan dokter kita yang sudah lama di RSUD Cilengsi dan sudah kenal. Kalau yang suka konsultasi gizi, beliau di kami di RSUD Cilengsi sudah sekitar 12 tahun. Silahkan dok untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Bu Dian. Saya Dr. Nugrahayu Widiawardani, spesialis gizi. Ya, berpraktek di RSUD Cilengsi. Ya, di hari Senin, Rabu, Jumat. Dan membuka konsultasi dan pelayanan tentang gizi anak, dewasa, dan tentang terkait malnutrisi dan obesitas semuanya. Seperti itu. Oke, cukup untuk perkenalannya. Mungkin nanti kita sambil ngobrol, sambil berkenalan lebih lanjut ya dok. Kita biar sambil sapa-sapa sahabat kita ya dok ya. Dan untuk selanjutnya kita juga silahkan kepada sahabat RSUD Cilengsi untuk mempersiapkan pertanyaan. Yaitu kita akan mengambil tema di bulan ini sesuai dengan Hari Gizi Nasional. Sebenarnya Hari Gizi Nasional itu ada di tanggal 25 ya dok ya? Iya betul. Tanggal 25 Januari itu yaitu Hari Gizi Nasional. Dan kami akan mengangkat tema penuhi gizi seimbang demi aset bangsa di masa mendatang. Baik dok, mungkin tentang tema ini dokter akan memberikan sedikit apa sih yang dimaksud dengan memenuhi gizi seimbang untuk demi aset bangsa di masa mendatang. Silakan dok. Ya, baik, terima kasih. Memang dalam tema kali ini sesuai dengan Hari Gizi Nasional 2023, kita mencanangkan tentang pentingnya gizi seimbang untuk masa depan ya, terutama untuk anak, balita ataupun remaja dan sampai lanjut usia. Jadi itu penting, gizi seimbang itu apa pentingnya? Ya, pentingnya sangat penting karena akan mencegah dari penyakit-penyakit metabolik atau degeneratif yang akan terjadi di masa yang akan datang, sehingga aset bangsa ini dapat produktif, maksimal dan optimal untuk kemajuan bangsa, dan tentunya tidak banyak membebani secara ekonomi dan kesulitan untuk berdaya guna di yang masa yang akan datang, malah akan menumbuhkan generasi yang emas optimal seperti itu. Tujuannya seperti itu. Nah dok, kalau misalkan dihubungkan dengan program nasional ya pasti sangat berhubungan dong. Kenapa diadakan program nasional, adanya stunting ya dok ya? Iya, betul. Ya mungkin berarti kan itu pentingnya ya, pentingnya misalkan kita harus sadar untuk gimana caranya untuk hidup sehat ya dok, yang berhubungan dengan gizi ini ya dok ya. Iya. Erat kaitannya tentunya dengan program nasional ya. Program nasional itu ada yang bagaimana mencegah stunting, wasting, bagaimana program-program ibu hamil, KB, KIA, seperti itu ya, dan TB ya, dan tentunya masih banyak lagi. Tapi yang utama dan dikuncikan yaitu saat ini itu. Jadi itu saling berkaitan tentunya. Tentunya tujuannya itu tadi, semua untuk menjadi optimal, menjadikan masa depan dari para penerus bangsa itu menjadi lebih kualitasnya lebih meningkat gitu. Ya, betapa pentingnya tentang masalah gizi ini ya. Oke, baik, kepada sahabat RSUD Cilengsi, kalau memang misalkan mau bertanya silahkan tulis di kolom komentar. Dan mungkin sebelum ada yang bertanya akan ada sedikit materi tentang apa sih dok gizi seimbang itu. Yang saya tahu dulu itu kan dari zaman saya kecil tuh 4 sehat 5 sempurna kalau dulu gitu kan. Apakah misalkan gizi seimbang itu apakah ada maksudnya yang mengandung sayuran atau apa? Mungkin dokter akan menjelaskan lebih banyak lagi, silahkan dok. Iya. Jadi ya memang dahulu 4 sehat 5 sempurna. Tapi nampaknya tidak terlihat porsi ataupun kurang lengkap variasinya.
Jadi iya. itu yang membuat masalah global gizi yang masih akan memicu peningkatan penyakit-penyakit degeneratif dan metabolik itu. Jadi di situ kita belajar dan telaah itu tidak di Indonesia aja, bahkan di dunia itu tentunya menganut tentang pentingnya balance diet ini, gizi seimbang. Gitu. Jadi gizi seimbang itu sendiri yaitu mengasup zat-zat gizi ya dengan ketentuan jumlah, jenis dan jenis bahan sumber bahan makannya itu, dan yang mengandung keanekaragaman variasi gitu. Ya tentunya yang komposisinya ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada serat, ada cairan ya, dan tentunya juga memperhatikan untuk pencapaian berat badan secara ideal dan tentunya juga diikuti oleh aktivitas fisik yang teratur. Sebenarnya definisinya itu Bu. Jadi sudah whole package. Jadi ya di dalam 4 sehat 5 sempurna sudah di dalam itu, dan tentunya lebih didetailkan tentang jumlah jenis dan porsi makanannya tadi. Seperti itu. Berarti kalau dilihat Dok itu sangat gampang melihatnya ya. Maksudnya di samping dengan adanya penyakit yang lain ya Dok ya, maksudnya di tubuh seseorang gitu, berarti kan gampang untuk melihat kalau misalkan kita sudah mengikuti tentang gizi seimbang, nanti dilihat dari tadi itu yang dokter bilang, misalkan berat ideal gitu kan, misalkan apakah misalkan sudah sesuai, mungkin itu bisa, apalagi kalau misalkan untuk anak kecil kan bisa dilihat dari perkembangan ya Dok ya, grafik KMS-nya ya Dok ya, kemajuan kemajuan berat badannya nanti dilihat. Jadi itu memang sudah ada memang goalnya gitu ya Dok ya, gizi seimbang itu diterapkan dan nanti akan terlihat hasilnya gitu ya Dok ya. Kalau misalkan tentunya akan sangat berbeda Dok, gizi seimbang untuk balita, dewasa, mungkin bisa dokter bisa sedikit memberikan itu penjelasan. Baik. Ya, jadi gizi seimbang pada anak itu memang disesuaikan dengan berat badan, disesuaikan dengan panjang badan ya. Nanti kita tarik yang namanya status gizi ya. Dia masuk status gizi yang mana nih? Yang normal, underweight atau overweight ataupun obesitas ya. Dan di breakdown lagi nih masa di 1000 hari pertama sampai 2 tahun, terus kembali ke balita di bawah 5 tahun, dan di atasnya lagi sudah pre-remaja dan remaja kalau untuk anak ya. Nah itu sesuai dengan kebutuhan kalori per kilogram berat badan per hari. Tentunya komposisinya sama, ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada serat dan multivitamin dan mineral lainnya ya, yang terkandung makronutrien ataupun mikronutrien namanya. Nah, tapi perbedaannya adalah di komposisinya aja. Iya, persentase jumlah takaran dalam satu piringku. Ya, kalau untuk masa-masa golden period dalam arti 1000 hari perkembangan utama, kita lebih konsentrasi ke protein. Gitu ya. Protein tuh adanya di apa tuh Dok tuh? Protein yang menunjang untuk perkembangan dan pertumbuhan secara signifikan dan baik, terutama diutamakan sekali yaitu protein hewani tentunya ya. Protein hewani itu sangat penting ya untuk mencegah stunting, wasting ya. Jadi pemberiannya itu kita lihat lagi dengan usia dan berat badannya ya. Kalau memang ini sudah mengalami stunting dan misalnya sudah lebih parah lagi, misalnya gizi buruk, kita harus touch up. Artinya touch up untuk kekurangan-kekurangan yang kemarin itu. Tapi sih yang harus dipenuhi gitu ya Dok betul, ya? tapi tidak bisa ujuk-ujuk banyak gitu. Jadi bertahap gitu. Ya, apalagi kalau udah ada kelainan kan ya, maksudnya udah dilihat dari stunting itu sebenarnya apa? Tubuh kecil atau apa Dok itu? Stunting itu pengertiannya panjang badan dibandingkan dengan usia. Ya, itu kurang. Kalau dulu dari 2,5 SD grafik, tapi sekarang kita harus lebih hati-hati, kurang dari 2,0 aja sudah. Nah, itu harus sudah termasuk warning ya Dok ya. Jangan sampai kelewat dalam pengukuran 3 kali pengukuran setiap 2-1 bulan. Jika tidak ada kenaikan ataupun datar saja yang disebut weight faltering ya, jadi pertumbuhan yang gagal gitu,
Nah, itu sudah harus dikonsultasikan tuh sama Iya. dokter yang kompeten seperti dokter anak Iya. ya, dan nanti bisa dirujuk dengan ke dokter gizi, Iya. dan ataupun misalnya tidak ada dokter anak dan dokter gizi, mungkin ke fasilitas terdekat ada ahli gizi, ada bidan, ada kader gizi seperti itu. Oh iya. Nah iya, biasanya kami itu kan untuk sahabat RSUD Cilengsi pastinya harus selalu mendatangi posyandu ya dok ya. Sekarang kan Iya. tidak ada posyandu. Misalkan jauh nih, biasanya kalau misalkan datang ke puskesmas itu kalau merasa sehat biasanya enggak tuh dok tuh biasanya kan. Jadi kalau misalkan untuk mengukur atau misalkan tahu mendeteksi dini, jadi silahkan untuk datang ke posyandu terdekat ya dok ya. Betul. Di situ ada bidan-bidan desa biasanya. Nah nanti Kader, bidan desa itu kadernya. kader-kader juga nanti kan ada yang sudah dilatih ya dok Iya, biasanya, apalagi betul. stunting ini. Nah kalau dari di situ akan terlihat kalau misalkan memang ada kelainan atau apa, baru nanti dirujuk ke puskesmas paskes pertama biasanya. Betul. Nah kalau misalkan memang di paskes pertama tidak ada, baru dikonsultasikan ke yang lebih Tinggi lagi, spesialistik lagi ya dok ya. Betul. Iya, baik Jadi, nih. ya, saling kolaborasi. Saling kolaborasi ya. Karena apa? Ini sesuai tema kita kan untuk mencerdaskan aset Iya. bangsa ya dok Iya, ya. tujuannya itu. Tujuan goalnya tuh itu ya dok ya. iya. Dan kita tidak ada lagi mendengar adanya apa dok? Di bawah garis merah atau misalkan apa yang kekurangan gizi itu biasanya apa? Iya, gizi kurang, Gizi kurang, buruk. gizi Oh, buruk iya, kan itu ya. Iya, Oh. jadi sedih ya sebenarnya Iya. kalau itu jadi mengurangi kualitas nantinya gitu. Iya. Ini dok, kalau di kita sendiri maksudnya apakah masih ada kasus-kasus yang memang kurang? Apa Oh, memang misalkan iya. ini gimana Iya. dok? Kalau dalam praktek sehari-hari Iya. ya di RSUD ya, ya sering kita temukan hal-hal seperti itu. Memang ya tepat sekali sebenarnya pemerintah itu mencanangkan program nasional darurat stunting Stunting ini ya dok ya. karena memang sudah darurat sekali gitu. Jadi tidak boleh sampai kelewat. Ya, jadi semua keahlian, semua kompetensi dikolaborasikan bersama untuk tujuan yang baik tadi gitu, biar mengurangi prevalensi dari stunting dan wasting. Dan itu pun bukan di Indonesia, di WHO pun sudah mengkriteriakan tidak boleh di atas 20%. Seperti itu. Nah, kebetulan di Kabupaten Bogor ini sendiri dahulu memang tinggi sekali. Ya, namun sudah turun presentasinya ya. Tapi tetap masih ada. Ya, jadi tetap kita harus layani dan cegah, jangan sampai istilahnya dari pihak keluarga, orang tua jangan malu untuk membawa putra-putrinya untuk sedini mungkin. Ya seperti itu. Dok, kalau misalkan dilihat dari kita tuh mendeteksi dari tadi ya golden period 1000 hari pertama, berarti kan tetap aja jangan melewatkan untuk waktu kehamilannya juga harus memeriksa ya dok ya. Jadi yang dari asupan gizi dari saat hamil, sebelum hamil, dan ibunya sendiri mempersiapkan kehamilan sampai hamilnya juga. Panjang sampai sekali ya, menyusuinya. Jadi ceritanya panjang. Iya, tadi beruntut. Jadi mungkin dari sebelum menikah juga kan sudah ada misalkan pemberian zat besi untuk remaja. Mungkin itu kan salah satu cara untuk mempersiapkan atau mencegah stunting wasting tadi. Betul ya, asam folat, zat besi, betul. Ya, baik, terima kasih kepada yang sudah hadir di IGRSUD Cilengsi. Ada yang nanya nggak nih dok nih? Oh, sementara belum ya dok ya. Baiklah kalau gitu saya yang nanya ya dok ya, boleh ya. Ini dok, saya sudah menyiapkan pertanyaan sebenarnya dok. Kalau untuk saya kan mempunyai anak remaja tuh dok, 2 ya, gadis lah, anak gadis kan berarti dan ada balita 1. Nah, maksudnya apa sih yang memang perlu diperhatikan untuk asupan gizi seimbang untuk anak-anak
remaja ini gitu dok. Apakah misalkan apalagi dia misalkan perlu ekstra tenaga ya dok kalau menurut saya ya dengan aktivitas sekolahnya, dengan misalkan dia harus berpikir, apakah misalkan ada tips-tips khusus nih dok nih gitu. Kalau mama pasti nanyanya gitu dok. Ya enggak apa-apa. Jadi memang tadi kan sudah menjelaskan yang 1000 hari pertama. Nah, kita beranjak ke balita dan remaja ya balita, anak dan remaja. Ya, itu jadi begini, intinya terutama yang usia sekolah dulu ya. Usia sekolah itu tentunya aktivitas yang tinggi dan kebutuhan asupan energinya tentunya lebih besar dari si adiknya yang balita. Dan itu harus memperhatikan tentang kecukupan protein lagi dan gizi seimbang tadi. Tetap ya, yang namanya satu piring itu ada karbohidrat, ada protein, ada sayur, ada buah gitu. Tidak lupa minum yang cukup. Biasanya anak sekolah suka lupa tuh. Nah, itu. Mungkin gimana tuh minum yang cukup tuh berapa ya, dok? jadi bisa nanti per kilogram berat badan per hari ya disesuaikan dengan usianya. Ya, bisa dimulai dari kalau misalnya kita anggap kelas berapa ya, mungkin 20 kilo, 25 kilo, ya itu bisa sekitar 5-6 gelas per hari seperti itu ya. Itu 2 liter mungkin ya dok? Apa lebih dok? Kalau 2 liter kurang dikit ya. Kurang dikit ya. Itu 8 gelas hitungannya, itu dewasa. Untuk kalau dewasa anak-anak ya. itu minimal 6-5 seperti itu, harus kecukupi dalam 1 hari. Ya, air putih seperti itu. Nah itu dia dok, masalahnya kan kalau sekarang tuh banyak jajanan dok. Itu dia betul. kan. Kalau jajanan itu kan kita nggak tahu ya dok ya dimasaknya gimana. Iya, betul. Cuma mungkin itu salah satu yang harus diperhatikan ya, maksudnya untuk mengurangi jajanan-jajanan. Itu kan kita nggak tahu juga isinya gimana. Jadi paling dok. penting itu ialah selain ibu bapaknya istilahnya peduli, dan yang kedua adalah edukasi dan mengisi pengetahuan anak-anak itu sendiri. Jadi di saat tidak bersama ayah ibu, dia mendapatkan uang jajan misalnya, itu bisa menentukan makanan mana yang sehat buat dirinya. Jadi misalnya tidak sempat bawa bekal, harusnya sih alangkah baiknya idealnya dibekelin. Nah itu dia tuh, aduh langsung menampar saya itu. Dibekelin dengan bagusnya begitu ya dok ya. Dibekelin dengan misalnya dibawain makan siangnya lengkap dengan ada karbohidrat, protein, sayur, buah gitu ya. Snack time-nya bisa dibawakan susu atau puding gitu. Betul. Ya bagusnya betul, tapi kan karena ibu bekerja itu banyak pikiran ya. jadi ya udah dikasih aja uangnya gitu. Nah, nanti anak itu akan diedukasi, misalnya kalau bisa nanti berkolaborasi dengan sekolah, mohon disediakan makanan sehat seperti itu. Jadi andaikan terpaksa masih tidak ada yang tidak sehat, ya anak itu akan punya benteng. Jangan pilih yang itu gitu. Dalam arti pilihan yang mana itu yang saya maksud, yang terdiri banyak gula-gula, manis-manis, tepung-tepung, terus karbohidrat sederhana lah ya, dan sirup-sirup, pemanis buatan, dan tentunya satu lagi adalah gorengan-gorengan. Nah itu lemak jenuh. Nah itu dia. Dididik dari sedini mungkin. Jadi nanti pas usia bekerja, berumah tangga, sampai tua pun itu mengenal udah yang namanya kebiasaan itu ya, sudah habitnya udah baik ya gitu. Dok, ya. Nah iya, kenapa berarti pentingnya edukasi atau misalkan memberi pengertian kepada anak-anak kita ya dok ya. Maksudnya kita sebagai orang tua juga harus ikut mengawasi dan bagusnya sih tadi kata dokter menyiapkan ya. Cuman tadi itu ya, kalau misalkan memang tidak bisa menyiapkan, berarti si anak itu harus tahu dulu mana misalkan makanan yang penting dan misalnya yang membuat dia sakit gitu ya dok ya. Iya. Oke baik dok, ini ada pertanyaan dok, kayaknya ini dari mana nih, dari Gunung Putri mungkin ya. Dia nanya nih, anak saya itu susah makan katanya dok tuh, jadi gimana nih, anaknya nih umurnya 5 tahun ya, tetapi dia susah makan, gimana cara solusinya untuk supaya dia memenuhi gizi seimbangnya katanya dok. Silahkan untuk menjawab. Betul. Terima kasih ya ibu yang sudah menanya. Iya. Dari Gunung Putri, terima kasih sudah join. Jadi usia 5 tahun itu juga usia presekolah ya. Jadi sudah aktivitas
aktivitasnya sudah agak berbeda dengan saat di rumah saja sama pengasuh atau sama Betul. ibunya. Jadi usia bermain ya otomatis kita yang sebagai pengasuhnya itu yang harus membentengi makanan-makanan mana yang harus dan tidak gitu kan. Ya otomatis tentu komposisinya gizi seimbang juga ya. Tentunya ada karbohidrat, protein, lemak, dan diutamakan tetap protein karena masih tumbuh kembang ya. Terus protein itu sekitar 15 sampai 20%, terus karbohidratnya itu sekitar 50-60% dan lemaknya itu 20 hingga 25%. Ini kalau misalnya status gizinya baik ya. Seperti itu. Tapi kalau misalnya anak ini agak sedikit kurang berat badannya ataupun tinggi badannya ya sudah masuk kategori yang grafiknya agak warning. Nah, kita sudah perlakuannya agak berbeda tentunya untuk terapi gizinya. Jadi kita bisa tambahkan dosis proteinnya dinaikkan, lemak sehatnya dinaikkan karena lemak itu ada lemak jenuh, lemak tidak jenuh. Lemak artinya lemak sehat, lemak tidak sehat gitu ya. Jadi lemak yang tidak sehat harus kita kurangi, lemak yang sehat untuk perkembangan otak dan tubuhnya itu harus ditambahkan seperti itu ya. Kalau usia 5 tahun sudah mulai dikenalkan sayur, buah, memang sedini mungkin, tapi tidak wajib. Wajibnya itu setelah 3 tahun ke atas. Oh gitu. Kalau umur waktu bikin nasi tim yang setahun pertama itu hanya mengenalkan rasa dan macam-macam agar saat ada dewasa nanti menyukai yang berbagai dan beraneka ragam variasi makanan seperti sayur dan buahnya itu. Tapi saat usia 3 tahun ke atas sudah wajib. Ya, sudah kenal sayuran macam-macam, buah karena butuh warna-warni itu mengandung antioksidan. Nah, itu dia berarti selain maksudnya kandungannya bagus juga mungkin bisa kayak penasaran kalau anak nih beda-beda gitu. Betul. Mungkin itu yang bisa merangsang. Oh iya betul. Jadi anak-anak usia itu sangat tertarik dengan konsentrasi dengan apa yang dilihat. Jadi sebaiknya ibunya atau pengasuhnya harus kreatif sedini mungkin ya. Jadi bikin bekalnya yang lucu-lucu. Nah, itu dia. Misalnya makanannya dikasih bentuk mata, dikasih bentuk orang atau bentuk hewan yang dia sukai gitu. Jadi bentuk terus diberi hijau, ada kuning, ada merah, ada ungu. Nah, divariasi nasinya tidak hanya putih aja, bisa dibikin kuning itu atau bisa dibikin hijau dengan daun suji, kan menarik tuh buat anak, tapi tetap sehat bikinnya. Iya, ya, terus benar. Dan jangan terlalu banyak yang digoreng. Ya boleh digoreng tapi enggak all tumis, goreng, nasi goreng, nah semua kok goreng, jangan. Sebaiknya ya dikukus, direbus, sudah diajarkan dari ini, tapi dipertinggi proteinnya, double protein rata-rata. Di bekalnya tidak hanya bawain telur, tapi suwiran ayam, tidak bawain ayam aja, tapi kasih tahu, seperti itu. Ya jadi nggak wajib hewani semua, yang penting ada double protein. Menarik sekali ya tentang makanan, karena ini kan kenapa menarik, karena ini berhubungan dengan kita ya sehari-hari ya. Itu kita sehari-hari berarti ternyata dok, setelah saya mendengarkan dokter itu berarti sangat pentingnya kita mengatur menu ya dok ya. Berarti ya udah harus dipikirkan. Dan mungkin dok ini sedikit informasikan kepada sahabat RSUD Cilengsi, maksudnya jenis makanannya mungkin lebih detail lagi kali dok nih, karena ada yang nanya tuh dok. Maksudnya jenis makanan atau buah atau sayur apa yang lebih banyak mengandung gizi atau protein hewani apa yang paling baik dikonsumsi? Baik, terima kasih. Ya, tentunya protein hewani itu mudah kita dapat dan tidak susah, dan istilahnya tidak terlalu mahal juga ya. Bisa dengan kita asup rutin putih telur putih telur ya. Itu maksud kuningnya juga enggak dok? Apa jadi beda kalau, itu isinya? Jadi case-nya kalau kita terima anak itu anak sih pada dasarnya tidak ada masalah ya dengan kuning telur. Tapi kalau sudah anaknya obesitas, terus misalnya kolesterolnya meningkat, ada sih anak yang kolesterol meningkat, gitu ya kita tentunya harus hindari kuning telur karena kandungan kolesterolnya cukup cukup batas kecukupan harian. Jadi satu putih telur tuh untuk satu
AKG kita, angka kecukupan gizi kita sebenarnya. Jadi jatah yang lain, padahal kolesterol itu ada di mana-mana, tidak hanya nggak hanya di telur ya, iya, di minyaknya, di minyaknya, betul. Terus gula-gula yang terlalu banyak itu akan tertimbun menjadi kolesterol juga, seperti itu. Ya, begitu. Jadi itu putih telur, daging ayam tanpa kulit. Nah justru itu Dok, yang enaknya itu kulitnya loh. Ini itu anak-anak ya biasanya saya ke ya. kehidupan sehari ya. Jadi anak saya itu Dok senangnya kulitnya. Nah, jadi kebalik ya. saya gimana nih jadinya untuk Iya, memang ternyata harus itu ya. tega, harus tega harus gitu. tega ya, Dok, ya. Biar Adik, sehat ya, kakak, Dok, ya. jangan dimakan, kita makan dagingnya ya gitu. Memang kesannya kok kayak gimana banget ya, tapi ya itu yang baik gitu. Terus kita hari ini direbus aja ya, telurnya nggak usah diminyakin, digoreng. Iya, misalnya kemarin udah goreng, masa kita goreng lagi hari ini, kita rebus gitu, atau kita panggang gitu ya, diorek-orek panggang gitu kan, kasih bawang putih kan juga sedep gitu ya. Terus misalnya jadi kreasi aja, dicampurin brokoli, terus kemudian dicampurin tahu juga gitu kan, jadi double protein. Jadi dengan kemasan yang lucu, nggak hanya bulat tapi kombinasi jadinya indah. Seperti itu. Tuh ya, saya tadi protein hewani misalnya ayamnya tuh, berarti yang harus diperhatikan kulitnya. Kalau telur, kalau misalkan anaknya udah obesitas, berarti kan kuningnya misal diatur ya Dok, yang biasanya digoreng, kita sekali-kali direbus. Nah kalau untuk buah-buahan sendiri itu gimana Dok? Apa yang maksudnya yang memang, kalau semua buah-buahan apakah menurut dokter itu bagus? Apa misalkan memang ada yang harus dihindari gitu? Gimana Dok? Betul. Jadi tergantung kasus lagi. Ini misalnya kasusnya anak-anak. Kalau anak-anak semua buah nggak apa-apa. Gitu. Iya, kecuali yang obesitas lagi. Hindari. Tanda kutip ya. Hindari yang tinggi kolesterol seperti durian. Durian. Wah. Ya tentunya ya. Ya. Sebuah itu menyegarkan. Warna-warni itu antioksidan. Jadi ada hijau dari pir, kuning dari jeruk, terus mungkin apa lagi nih? Merah dari tomat, terus kuning bisa nanas atau ungu dari anggur, ya kan? Ya, itu semua warna-warni itu menyehatkan buat tubuh kita, dibutuhkan karena kandungan antioksidan. Bahkan makan anggur pun sama kulitnya, sama kulit dan bijinya. Boleh dimakan Dok kandungan bijinya. Antioksidan tinggi itu yang intinya resveratrol itu ada di biji anggur. Saya baru tahu nih, sahabat Resi Cilengsi baru tahu juga kan maksudnya. Ini berarti anggur tuh bagusnya sama kulitnya sama bijinya ya. Iya, dicuci dulu tentunya. Iya, tentunya cuci dulu, jangan lupa ya. Nah, terus tadi untungnya duriannya mahal ya Dok. Jadi nggak setiap hari. Jadi kita cukup, misalkan tadi yang dokter bilang pepaya, jeruk, nanas, boleh ya Dok? Boleh dong, warna-warni lebih baik, ganti-ganti, semangka, melon. Nah, untuk yang dewasa dengan kasus-kasus misalnya ada gagal ginjal, nah itu dia itu Dok, karena kasus-kasus tertentu ya Dok, betul, dengan misalnya darah tinggi. Nah itu darah tinggi harus diperbanyak yang buah yang banyak mengandung air, tapi yang rendah natrium. Nah terus itu apa tuh Dok? Terus kalau yang banyak air ya tentunya melon. Ya, semangka gitu. Tapi kalau ada kadar gula yang tinggi, kita harus hati-hati buah yang terlalu manis. Karena indeks glikemiknya tinggi. Terlalu manis tuh misalnya terlalu matang gitu ya. Misalnya kita pisang nih, ada pisang yang mengkel sama yang mateng, bonyok gitu ya. Emang lebih manis kan? Atau mangga mengkel sama mangga manis. Itu beda indeks glikemiknya. Oh gitu ya. Atau glikemik load dalam tubuh kita nanti prosesnya beda aja. Jadi pada yang diabetes nggak boleh yang makan yang manis, kita cari yang mengkel. Oh, itu saya senangnya kalau ngerujak tuh Dok. Mengkel itu beda ya? Beda. Kandungannya kalau misalkan mengkel sama matang itu ya berarti itu akan beda kandungannya. Betul, gulanya ya. Fruktosanya itu. Ya, terus kemudian kasus-kasus apalagi misalnya gagal ginjal dengan kalium atau elektrolit tubuh yang tinggi. Nah, itu kita harus pilih buah yang kandungan kaliumnya tidak terlalu tinggi. Jadi dihindari yang
namanya semangka, Iya. melon, pisang. Semangka, itu. melon, pisang untuk misalkan kasus teman-teman kita di HD kali ya, Dok, Iya, ya. Mungkin itu yang betul. harus dihindari, makanan apa aja. Atau kalau misalkan memang untuk sahabat RSUD, kalau ada yang memang sudah sakit, bolehlah konsultasi, karena kalau misalkan kita kupas di sini nggak bakalan cukup waktunya. Jadi kalau memang yang sudah sakit, jadi boleh konsultasi, nantinya di akhir acara kita akan memberikan jadwal gitu ya, Dok, ya. Baik, Dok, ini ada yang nanya lagi nih, Dok. Orang tua saya tuh kenapa nih gula katanya. Nih makanan apa yang paling dihindari katanya, Dok? Silahkan, Dok. Untuk menjawab. Iya, jadi kalau untuk makan terapi nutrisi pada diabetes itu adalah wajib dan utama, ya. Karena jika pasien ini nggak patuh dengan makanan, hanya mengandalkan obat oral diabetik, tidak akan berhasil, ya. Jadi penting banget ya, Dok, ya, untuk Nanti, konsumsi makanan iya, ya, harus Dok. dipikir benar-benar setiap makan. Itu tadi 3J. Oh, 3J. Jadwal, jumlah, jenis. Oh, Jadi, jadwal, jumlah, jenis. Iya. Nah, itu ya. Jadwal nanti bisa konsultasi nih sama saya. Kita Nah, bikinin iya. jadwalnya. Iya. Jumlahnya seberapa nih sesuai dengan berat badan dan tinggi badan, status gizinya. Iya, betul. Dan jenis apa yang boleh, apa yang tidak. Seperti tadi cara memilih sederhana buah pisang yang mengkel dan yang mateng. Itu kalau sudah diabetesnya tidak terkontrol, ya kita nggak boleh yang mateng. Ya seperti itu, cari yang mengkel. Ya. Atau mungkin kita pindah skip, jangan buah itu. Masih banyak yang lain. Bisa apel, bisa pir, seperti itu untuk snack time-nya. Karena makan diabetes itu bukan berarti tidak makan loh, justru harus makan. Gula yang dibutuhkan itu harus cukup, tidak boleh berlebih, tidak boleh kurang. Karena kadar gula itu yang paling penting tidak boleh terlalu rendah dan tidak boleh terlalu tinggi. Harus pas sesuai dengan kebutuhan kalori per individu. Seperti itu. Jadi komposisinya tetap gizi seimbang. Nanti di breakdown ada karbohidrat berapa, protein berapa, lemak berapa, dijadwalkan. Makan inti, makan snack. Makan inti seperti kita biasa 3 kali. Makan snack bisa 2 hingga 3 kali. Bahkan tengah malam lapar boleh makan untuk menghindari somogi efek atau si gulanya drop saat subuh hari. Nah, itu dengan tentunya pilih jenisnya jenis yang sehat, yang indeks glikemiknya rendah, glikemic load-nya rendah, jadi yang tinggi serat dengan cukup protein seperti itu. Wah tuh. Ya. Gimana nih kepada Bu Fitri, gimana, sudah jelas penjelasan? Kalau memang belum jelas, nanti boleh dong konsultasi atau misalkan mendatangi ke RSUD Cilengsi biar ketemu langsung sama Dokter Nugrah ya. Oke, baik, Dok, ini ada pertanyaan ini dari mana nih? Dari Jonggol. Dok, gimana kalau makan apa ini? Jengkol pete, gimana, Dok? Itu gimana kandungannya? Oke, baik, Dok, silakan. Ini penggemar jengkol sama pete nih. Kayaknya. Ya silakan, Dok, gimana kandungan gizinya? Apakah ada atau tidak? Silakan, Dok. Sebenarnya di sini banyak ya. Jadi sumber daya alamnya itu mendukung sekali. Makanya ini pertanyaannya memang misalkan yang memang dari Jonggol, tadi memang kan banyak, Dok, yang jualan pete jengkol itu banyak, makanya dia menanyakan kandungan gizinya atau katanya apakah ada efek sampingnya terhadap kesehatan, katanya tuh. Silakan, Dok. Baik ya. Jadi gini prinsipnya, si pete jengkol di dalam mentah nih ya. Mentah ya, Dok, ya? Itu enggak masalah sebenarnya. Oh, enggak masalah, Dok. Iya. Tapi yang bermasalah itu saat berlebihan dan jika proses memasaknya itu salah. Tuh senang sekali, Dok, ini yang nanya, Dok. Jadi jika jengkol si pete itu digoreng dengan minyak yang jenuh, yang emang enak ya, gurih ya jatuhnya. Nah, itu salah udah. Nutrisinya juga makin hilang. Hilang karena udah dipanaskan. Ya, padahal sebenarnya pete itu ada antioksidan juga. Oh, gitu, Dok. Iya, ada. Cuman memang dia secara apa ya? Lebih mengeluarkan bau ya, pete jengkol, jadi masalahnya di situ. Jadi kita nanti kencingnya agak berbau atau napasnya berbau ya, seperti itu.
Tapi kalau ada yang suka enggak masalah, asalkan enggak berlebihan, dari 100 gram aja, jangan lebih dari itu. Sekali makan ya. Tapi Dok, kayaknya dia udah nggak masalah sama bau kayaknya kalau memang iya. Tetapi intinya tuh Bu Ibu ya, berarti kan boleh, apalagi kalau mentah kali Dok ya. Kalau mentah ini aja dibakar. Oh, dibakar ya. Kalau jengkol diapain ya, enaknya direbus ya, empuk ya. Tapi jangan banyak-banyak ya. Nanti kan ada juga yang namanya ada penyakit juga jengkolan. Nah, iya gitu. makanya ini katanya apakah ada efek samping untuk kesehatan katanya gitu. Cara memilih jengkolnya juga diperhatikan. Oh gitu ya. Emang ada jenis-jenisnya ya Dok? Ada yang seger, ada yang kan ada yang muda, ada yang katanya di itu Dok dikubur dulu gitu Dok. Gimana tuh kalau itu? yang udah berubah bentuk, warna dan sudah tidak ini ya sebaiknya jangan, karena pasti kandungan gizinya sudah berkurang dan dia sudah mengalami fermentasi, jadi sudah berubah. Dan itu yang sering menyebabkan penyakit kalau kebanyakan yang jengkol yang kualitas nggak bagus ya. Seperti itu. Oke, Ibu gimana nih penggemar jengkol sama petai? Setelah sudah diberikan malahan ternyata saya boleh, cuman mungkin tadi cara memasaknya dan memilih jenis yang segarnya atau misalkan yang sudah lama udah berubah bentuk itu udah nggak ada gizinya kali ya. Oke Dok, mungkin Dok ini juga sahabat RSUD Cilengsi juga banyak yang memang ibu-ibu pekerja ya Dok ya. Memang ada yang di pabrik, ada yang misalkan di sekolah, banyak nih yang pekerja, tetapi dia itu gimana caranya nih seorang ibu pekerja, tetapi misalkan tips-tipsnya untuk sebenarnya tadi udah dibahas sama dokter tentang ibu yang bekerja untuk memberikan makanan atau menyiapkan makanan di rumah gitu ya. Tetapi mungkin ini lebih detail lagi, mungkin maksudnya apakah dari pagi, siang, sorenya tuh misalkan lebih detail menanyakan untuk menunya apa saja gitu. Apakah boleh misalkan dengan makanan instan? Apakah sekarang itu kan banyak Dok. Misalkan makanan instan yang udah dibungkus tinggal rebus matang, udah gitu nugget ini boleh digoreng matang, terus apalagi makanya yang instan itu gimana kalau dari segi gizinya itu maksudnya gimana tuh Dok? Kalau instan yang tinggal goreng pasti kan kita awetkan, biar awet kan masuk kulkas. Nah itu pengawet itulah yang kita harus worry dan warning ya. Jadi kita harus hati-hati dan perhatian ya. Jadi pengawet makanan itu memang sebenarnya dibolehkan MSG ya, kita konsentrasi ke situ ya. Oh boleh Dok itu. Tapi dosisnya itu ya, bahkan pada anak-anak yang kurang 0 sampai 1 tahun itu kadar natrium itu penelitian dari EBSCAN ya. Jadi ada penelitian di Eropa itu ahli gastroenterolog, jadi tentang usus pada anak ya, para ahli-ahli di sana itu memang boleh asupan natrium itu yang ada di monosodium glutamat, namun dosisnya sangat rendah sekali. Jadi gitu, jadi mending enggak deh gitu ya, kecil banget. Jadi baru boleh kayak dosis yang lebih logika itu ya di atas dewasa ya, di atas 5 tahun ke atas. Namun itu pun enggak boleh banyak-banyak gitu. MSG itu penyedap kali ya Dok? Ya penyedap macam-macam kayak kalau ya. Ini Dok, makanya kalau ini anak saya itu suka makan mie itu Dok, mungkin ada penyedapnya ya di itu situ ya. Sekali. Iya ya. Natriumnya itu untuk tuh, kebutuhan sehari udah ketutup tuh di satu mie instan. Padahal kan kita nggak makan ini aja ya, pasti udah makan yang lain. Jajan di situ juga udah pakai penyedap. Ini berarti sebenarnya untuk tipsnya ini aja. Kalau terpaksa memang tidak ada makanan ataupun sudah lapar terus adanya mie instan ya itu bumbunya dipakai separuh gitu. Terus air cuciannya yang pertama, masakan pertama dibuang, tuh. diganti yang baru, terus kemudian ditambahin sayuran yang banyak, atau mie-nya kalau mau diet minyak separuh ditambahin sayur banyak, telur putih telur bisa ya? 2, kuningnya nggak usah gitu, 2 apa 3 putih telurnya ya. Nah itu tipsnya, itu jadi kalorinya rendah tapi kita mengenyangkan juga, karena mengenyangkan itu bukan dari kalori, mengenyangkan itu dari protein yang
cukup. Oh, Seperti untuk itu. sahabat RSUD Cilengsi itu kan ada tips-tips cara untuk ibu-ibu pekerja yang memang misalkan gak sempat masak, boleh menyediakan mie tetapi jangan terlalu sering ya. Tadi ada betul. tipsnya juga kalau membuat mie, misalkan apa tadi, banyakin sayuran dan pakai telur tetapi putihnya aja ya dok Iya, ya. betul. Terus tadi apa lagi tuh dok? Bumbunya setengah dan mungkin itu si air yang bekas ngerebus itu dibuang kali ya dok ya, dibuang. Kan turunan dari pengawet mie-nya itu biar turun, baru ganti air gitu. Ini kayaknya agak-agak lega nih kepada ibu-ibu pekerja dikasih Jangan tips. tiap hari juga. Nah itu kan jangan tiap hari juga katanya. Oke, Iya. wah seru sekali ya kalau ngomongin makanan ya dok ya. Oke dok. Terus dok kalau misalkan ini dok, ini apa? Ini pasti yang dikeluhkan sama emak-emak dok. Sama mama yang memang misalkan apalagi sudah umur 40 tahun tuh dok ya, biasanya kan metabolismenya tuh rendah, lambat. Lebih Makan lambat. apa aja kita cepet naiknya gitu. Tipsnya itu gimana nih, maksudnya kepada ibu-ibu yang memang apalagi sudah dilihat dari berat idealnya sudah berlebih, maksudnya teh apakah memang misalkan ada tips, maksudnya apa yang perlu diperhatikan? Apakah kalau yang saya tahu misalkan apa bedanya misalkan makanan siang sama malam tuh, apakah memang itu efeknya itu akan sama apa beda? Oh begitu. Baik, memang ya untuk menjadi, apalagi yang sudah usia di atas 40, untuk menjadi cenderung menjadi gemuk itu memang ada, apalagi ada genetik ya. Itu genetik tuh ya berarti penting ya dok ya. Tapi itu bisa dicegah kalau pola hidup kita memang sehat ya. Jadi obesitas itu ada 3 macam. Jadi yang memang suka makannya besar, sekali makan banyak, nggak suka nyemil. Ada yang kedua suka nyemil aja tapi rutin, nggak makan besar. Saya termasuk yang mana ini? Ada yang ketiga semuanya besar tuh, nyemil besar, makan besar juga lengkap. Nah itu ya, pada gimana dasarnya tuh, dan dari 3 ini rata-rata biasanya itu nggak imbang yang masuk sama yang keluar. Nggak imbangnya kenapa? Hitungan aktivitas fisiknya kurang, olahraga tuh ya, dalam aktivitas bisa bekerja, bisa olahraga itu kali ya. Kalau bekerja Gimana misalnya tuh, Dok? kita naik tangga kemana misalnya di RSUD ini kan cukup luas ya, kita muter itu kurang, nggak didefinisikan dengan olahraga. Berarti Kalau- beda ya. Ini kalau ibu-ibu nanyanya gini, kalau Yang ngepel nyapu itu olahraga nggak? Bukan, berarti bukan. Itu karena Iya, betul. beda ya dok ya. Karena heart rate atau apa itu namanya, denyut nadinya itu ada standar untuk sesuai usia ya. Untuk target berat badan usia segini dengan tensinya segini, itu harus berapa, beratnya segini harus berapa, itu ada rumusnya. Nah nanti dalam saat olahraga itu harus kecapai 80% dari heart rate yang diinginkan. Jadi harus sampai berdenyut degep. Jadi terus ada sparing ya, jadi kayak ada mau dikejar gitu, dalam arti kayak mau lomba gitu. Jadi bukan kalau nyapu ngepel kan santai, nggak ada temennya. Iya, maksudnya terus nggak ada denyut nadi yang sampai membuat jantungnya berdenyut cepat dan membakar metabolismenya lebih Nah ini keras, berarti gitu. membakar metabolisme dan lemak itu yang nggak ada yang tinggal, itu kan santai-santai gitu ya. Betul. Iya, Nah iya, itu iya. kadang waktu itu yang susah dicari memang. Badan office hour misalnya bekerjanya ya. Nah nggak sempet nyampe rumah udah ada tugas ibu rumah tangga lagi Nah, kan itu gitu. dia. Jadi sudah lelah duluan, terus nggak sempet besok berulang lagi seperti itu. Pagi harus ini siapin. Nah jadi memang harus sempatkan, harus effort 30 menit per hari untuk 30 konsentrasi menit per hari. olahraga. Olahraganya pun tidak menyiksa, harus yang happy. Dalam arti sesuai kesenangan, kemampuan, seperti itu. Nggak harus yang loncat-loncat gitu, tapi harus yang beritme, rutin, sampai bersifat, pernah dengar kardio, nah seperti itu yang sampai membakar secara aerobik, yang membutuhkan oksigen gitu. Apalagi sekarang dok kan sudah banyak YouTube, Nah, di TV, betul. kita tinggal setel aja YouTube, misalkan olahraga, cari yang 30 ya, menit, sempatkan udah, ya. Yang penting ya, betul. keinginannya ya dok ya, ya. nggak usah ganti baju yang gimana, tinggal di dalam kamar. Di dalam udah, kamar gitu. 30 menit. Dan selain itu tadi itu ya apa, makanannya Ya, Dok, dijaga, gimana betul. tuh? Dijaga Yang minumnya. minum manis dikurangi, kekinian-kekinian
terus yang gurih-gurih, renyah-renyah, atau terlalu asin. Nah, itu yang justru banyak saya sekarang ketemu. Jadi nggak bisa dihindari kadang. Nah, terus habis itu yang yang legit-legit, yang manis, terus yang berminyak-minyak. Nah, itu ya. Emang paling bagus bekal sendiri, tapi itu kadang nggak mungkin ya. Iya, kadang nggak mungkin. Butuh juga, effort dan juga. Kadang kita lewat di tempat kuliner dong. Cepet udah ada. Wah, kita mau dari rumah tuh hari ini tidak makan pas lewat, nggak bisa makan. Iya, Nah ini betul. tadi kita membahas dewasa ya dok ya, yang memang 40 tahun ke atas ini. Kalau memang misalkan untuk anak-anak itu maksudnya saya tuh sekarang kok jarang melihat ya olahraga anak-anak misalkan gitu ya. Iya. Misalkan TK atau SD gitu, apakah itu sama perlakuannya dengan dewasa gitu dok? Misalkan harus gitu. olahraganya berapa menit kalau untuk anak? Betul, Kalau betul. tadi kan kita makanannya ya. Iya. Sekarang kalau olahraganya gimana tuh dok Iya. kalau untuk anak? Betul, kalau untuk obesitas pada anak ya, misalnya anak yang usia belum sekolah ya, misalnya masih di bawah 5 tahun, obesitas sekali, itu diperbanyak aktivitas fisik di dalam rumah ataupun di luar rumah, ya baik bersepeda, mungkin berlatih berenang atau karate, taekwondo, mungkin jenis olahraga anak-anaknya aja yang berbeda dengan dewasa, gitu, taekwondo, karate ya seperti itu ya, jadi bisa paling enggak kan itu dilakukan kalau jangka waktu sih saya rasa antara 15-30 menit juga setiap hari. Itu anak udah ada gerakan yang benar-benar 15 menit harus bergerak aktif, bahkan 30 menit gitu. Mungkin untuk usia yang agak atas, selain usia sekolah ya bisa banyak ekstrakurikuler ya, bisa kayak basket atau berenang atau yang dilanjutkan yang tadi karate, taekwondo ataupun bersepeda atau berlari bersama, bermain bola sama temennya atau apalagi banyak ya kalau, atau mungkin olahraga yang lain misalnya yang ada di ekstrakurikuler di sekolah aja diikutin gitu. Nah kalau untuk anak yang lebih dewasa lagi di sebelum 18 tahun tapi sudah mau ini yang obesitas ya harus aktivitas fisik lah tetap intinya. Nah itu sesuai dengan kesukaan. Ya. Nggak Biar dipaksakan. maksudnya kan tadi dokter bilang bikin happy olahraga. Iya, karena jadi menaikkan beban. hormon happy. Nah iya itu. Biar kalau olahraga itu nggak jadi. Tapi dok, nah kalau misalkan tadi misalkan kalau dia umur 5 tahun ke atas kan bisa nanti dia misalnya di TK-nya. Nah kalau di bawah 5 tahun, 3 tahun itu apakah memang ada sih olahraganya nggak sih kalau anak itu? Oh 5 tahun itu bergerak aja mana Bergerak ya? iya. Oh gini-gini juga udah itu ya? Iya, misalnya mereka di playground di rumah disiapin mainan tapi yang fisik, jadi yang jangan duduk, jangan gadget. Nah itu Itu dia. anak sekarang. Nah itu dia. Biar diem, mamanya bisa kerja, kasih gadget. Nah itu yang dia. salah. Jadi mager. mager. Reside Cilengsi ya. Wah dok, ini waktunya kita nggak kerasa ya, 10 menit lagi. Tapi baiklah, untuk pemirsa atau sahabat RSUD Cilengsi, kalau memang misalkan masih ada yang bertanya, nanti boleh WA di kolom komentar RSUD Cilengsi. Nggak usah sekarang, boleh nanti kapan-kapan dan nanti kita akan membalas ya. Dan kalau misalkan memang untuk yang perlu konsultasi, silahkan untuk mendatangi RSUD Cilengsi. Dan mungkin 10 menit terakhir kita akan expose tentang jadwal-jadwal dokter di mana aja dan harinya praktek di RSUD Cilengsi. Dan apalagi kita sekarang ada jadwal puskesmas ya, maka silahkan dok untuk jadwal di RSUD Cilengsi sendiri bagaimana? Oh iya, dok? baik. Kalau rutin di RSUD Cilengsi itu Poligizi buka di Senin, Rabu, Jumat ya, di jam pelayanan jam 9 sampai selesai. Oke. Terus kemudian nanti bisa dikombinasi dengan puskesmas ya, Cilengsi ataupun Jonggol. Kalau Cilengsi sendiri biasanya di minggu kedua hari Rabu. Hari Rabu ya, dok ya. nanti dikumpulkan dulu pasiennya, biasanya Iya. seperti itu. Dan kalau Jonggol di hari Jumat minggu kedua. Iya. Seperti itu. Oh iya. Nah, baik, apalagi misalkan kepada ini yang memang sudah biasa ke RSUD Cilengsi, jadi sudah tahu jadwal konsultasi gizi Senin, Rabu, Jumat ya dok ya. Iya. Dan untuk di puskesmas sendiri perlu diinformasikan kita sudah ada
di 9 puskesmas. Jadi tidak hanya dokter gizi, kami juga ada dokter kandungan, ada dokter anak, dan makanya follow IG RSUD Cilengsi biar info-info apa saja yang RSUD Cilengsi, kegiatan RSUD Cilengsi lakukan, jadi tahu gitu ya Dok ya. Ya. Nah jadi Dok, kita untuk pesan atau kesan nih ya, dengan tema hari ini kepada sahabat RSUD Cilengsi, silahkan Dok, kurang lebih 2 menit untuk pesan-pesan apa saja yang memang penting disampaikan misalkan untuk menjaga generasi sebagai aset bangsa ini. Silahkan Dok. Betul. Ya, untuk para sahabat RSUD Cilengsi yang saya sayangi, yang saya hormati, marilah kita harus berusaha introspeksi dan merubah diri kita sendiri nih utamanya dalam hal makanan yang kita asup sehari-hari. Jadi kita mengedukasi anak kita, mengedukasi suami, saudara, ibu, bapak ya. Jadi itu akan menjadi satu kesatuan yang bersinergi positif ya. Jadi nantinya ujung-ujungnya memperpanjang usia kita semua, meningkatkan kualitas generasi muda kita tentunya. Seperti itu dengan asupan gizi seimbang. Oke, baik, gimana sahabat RSUD Cilengsi, mudah-mudahan tema hari ini bisa bermanfaat dan tentunya bisa langsung diaplikasikan di hari-hari sahabat RSUD Cilengsi, yang tentunya pentingnya gizi seimbang itu dari awal kehamilan, lahir, sama balita ya Dok ya, terus sampai lansia. Nah itu perlunya gizi seimbang karena itu akan meningkatkan kesehatan tubuh kita ya Dok ya. Betul. Ya, baiklah, saya Dian Dewi Anggreni sebagai host pamit mundur, dan saya Dr. Nugraha Widya Wardani. Salam sehat. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Celi Cilengsi dong.